Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pada kesempatan kali ini saya insyaallah akan menjelaskan tentang maksud dari atau makna-makna dari syair pada kitab Ta'limut Ta'lim yang dijadikan tugas oleh Bapak dosen kita pada mata kuliah LDKK. Insyaallah sebelum kita bahas makna-makna dari syair tersebut, kita ketahui dulu lah sekedar pengetahuan tambahan bahwa syair tersebut termasuk pada bahar khafif dengan rumus fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Itu adalah taf'ilat dasarnya ya. Tapi pada taf'ilat tersebut seringkali terjadi zihab, baik itu khoban atau yang lainnya. Tapi pada bait-bait di sini kebanyakan terjadinya khoban ya. Khoban itu membuang huruf kedua dari taf'ilat tersebut yang sukun. Fa'ilatun, huruf keduanya adalah alif sukun, maka dibuang jadi fa'ilatun. Atau mustaf'ilun, mustaf'ilun, huruf keduanya sin, mati dibuang jadi mutaf'ilun. Itu namanya khoban ya. Nah, pada bait-bait ini banyak sekali itu khoban. Kemudian juga ada terjadi di sini tas'is ya. Tas'is itu membuang huruf pertama dari watad majmu. Lihat pada arudnya, lihat fa'ilatun, pada dorobnya maaf. Fa'ilatun, yang paling akhir ya, pada potongan yang keduanya, pada satar saninya. Fa'ilatun, i-nya dibuang. Ila itu kan watad majmu, i-nya dibuang jadi falatun, falatun. Ini ada pada dua bait ya, bait kedua dan ketiga pada bait syair yang ada di ta'lim itu. Kita coba praktekannya. Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bifi'lin hamidi fa'ilatun mutaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mutaf'ilun fa'ilatun. Berapa kali khoban di sini ya? Satu, mutaf'ilun, mustaf'ilun asalnya di mutaf'ilun itu khoban. Kemudian fa'ilatun asalnya fa'ilatun. Dua, terus terakhir mutaf'ilun. Mutaf'ilun asalnya mustaf'ilun. Jadi ada khoban 3 kali pada bait ini. Dan seterusnya ini saya ada bikin di slide ini. Yang kedua tuh, tsumma apa? Wa idza ma hafidta syai'an a'iduhu tsumma akidhu ghayata ta'kidi dan seterusnya. Kita langsung ke maksud dari bait-bait ini aja ya. Untuk menjelaskan maksud dari makna syair ini, saya merujuk pada kitab Syarah Ta'limut Ta'lim. Ini dalam syarah disebutkan sebelum syair tersebut ada kata Ismail As-Sofari. Ini selengkapnya di syarah disebutkan begini. Mana gitu? Oh ya. Ansadana Asy-Syaikhul Imamul Ajalu Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar. Jadi yang menjadi fa'il dari ansadana itu Syekh Al-Imam Ajal Qiwamuddin Hamad. Hamad ya. Ini Syekh Hamad ya. Pada halaman sebelumnya berarti adanya nih di kitab yang di-screenshot oleh Bapak dosen kita ini. Ansadana telah menyanyikan atau melantunkan syair. Kepada kami siapa Syekhul Imam Al-Ajal, Syekh Imam Al-Ajal Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofari Al-Ansari.
Apaan sadar itu? Makna sadar itu ay qara'a alaina, membacakan syair. Imlaan, mendiktekan si awan syair. Lil Qadi kepada siapa? Lil Qadil Khalil bin Ahmad As-Sajraji. Nah, ini syair ini gubahan Qadi Khalil bin Ahmad As-Sajraji. As-Sajraji. Kalau di kita bilang di Pak dosen As-Sajari ya. Tapi di kitab syarah itu As-Sajraji atau wapi ba'di nusah As-Sarkhasi itu. As-Sarkhasi. Ya, intinya maksudnya adalah Syekh Ahmad membacakan kepada kita, kata yang mendengarkan itu, syair miliknya Qadi Khalil bin Ahmad As-Sajraji. Ini syairnya ya. Bahar Habib tadi ya. Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bifi'lin hamidi. Ukhdum, hendaknya kamu berkhidmat atau mengabdi al-ilma kepada ilmu, khidmatal mustafidi seperti berkhidmatnya orang yang sedang mencari faedah. Mencari faedah itu mencari ilmu ya. Santri itu mustafid bisa. Wa adim, dan hendaknya konsisten kamu darsahu dalam mempelajari ilmu. Bifi'lin hamidin, dengan pekerjaan yang terpuji. Hamidin itu bermakna mahmud. Fa'il bermakna maf'ul. Dalam syarah dikatakan fa'il bermakna maf'ul. Jadi dalam bait ini penggubah syair ini bermaksud untuk memotivasi kita supaya kita itu mengabdi kepada ilmu. Artinya apa? Kita harus benar-benar berjuang untuk memahami ilmu. Bahasa ukhdum, mengabdi. Jadi kita harus cinta kepada ilmu, sehingga ketika kita sudah cinta kepada ilmu, kita akan mengabdi kepada ilmu. Malam-malam kita mau belajar, menghafal. Ya, orang lain pada bermain, kita menghafal, belajar. Itu berarti kita mengabdi kepada ilmu. Ya, jadi tumbuhkan dulu rasa cinta kepada ilmu supaya kita mau mengabdi. Karena man ahabba syai'an kasura dzikruhu wa man ahabba syai'an kana abduhu. Itu bahasanya. Kana abdahu. Siapa yang mencintai sesuatu pasti dia banyak menceritakannya. Dan siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi hambanya. Nah, kalau kita mencintai ilmu maka kita akan seringkali menceritakan ilmu. Dan kita akan mengabdi kepada ilmu. Wa adim darsahu bipilin hamid, dan konsisten dalam mempelajari ilmu. Bipilin hamidin, dengan pekerjaan yang terpuji. Apa maksud pilin hamidin? Dalam syarah dikatakan ai bipilin mahmudin wa huwa al-hibdu wa tikrar. Dengan pekerjaan terpuji maksudnya dengan menghafal dan mengulang-ulang, dihafal, diulang-ulang, diulang-ulang supaya ilmu tersebut tertancap dalam jiwa kita. Hafal benar-benar supaya malakat, kalau dalam kasarin malakat. Wa idza ma hafidta syai'an a'idhu. Wa idza ma hafidta syai'an a'idhu. Ketika kamu sudah hafal tentang suatu ilmu, a'idhu. Ulang-ulang lagi, diulang-ulang terus ilmu tersebut. Tsumma akidu, dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, ditancapkan lagi dalam hati. Ghayat ta'kidi, dengan benar-benar kuat. Sampai benar-benar tertancap dalam jiwa kita, sampai sudah tidak mungkin lupa lagi. Nah, gitu. Setelah itu, bait selanjutnya ya, bait yang ketiga. Di sini kaila yazula. Nah, ini kaila yazula itu sebetulnya bukan termasuk bagian dari bait syair ini, hanya mungkin kesalahan cetak dari penerbit ya. Jadi kita buang aja kaila yazul, jangan dibaca karena ini bukan bagian dari syair. Kalau dipaksakan pun tentu saja akan bertentangan dengan wajan syairnya. Jadi dari mana tuh tepatnya? Dari summa. Summa allikhu kay ta'uda ilaih. Summa allikhu kay ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bidi. Summa allikhu. Meskipun kita sudah hafal, dan menurut perasaan kita tidak mungkin lupa. Nah, namun tetap saja. Thumma alliku. Kemudian
catatlah olehmu ilmu tersebut. Siapa tahu nanti ya namanya orang kita kan tambah tua, jadi pelupa. Kembali kita ke masa awal kita tidak tahu apa-apa. Jadinya nanti takutnya begitu. Maka summa aliku catat ilmu tersebut meskipun kita sudah hafal benar. Kayak ta'uda ilaihi supaya nanti ketika kamu butuh kamu bisa kembali melihat catatan tersebut. Wa ila darsihi ala ta'bidi dan bisa kembali mempelajarinya ala ta'bidi sampai kapanpun. Jadi kapanpun kita butuh kita bisa melihat ilmu tersebut. Gitu. Karena jangan merasa udah hafal lah. Karena kan kita nanti banyak ilmu yang harus kita pelajari. Nah, semakin banyak ilmu yang kita pelajari, ya takutnya yang sudah ketumpuk lupa nanti. Makanya perlu dicatat. Kemudian, Fa'idama aminta minhu fawatan. Nah, setelah kamu merasa aman, ilmu tersebut dari terlupa, sudah dicatat, sudah dihafal benar-benar, tadi ba'dahu li syai'in jadidi. Maka segeralah setelah kita benar-benar hafal ilmu yang tadi, segeralah li syai'in jadidin, sesuatu yang baru, ilmu yang baru. Ini udah hafal pasal ini, udah hafal bab ini, udah benar-benar paham bab ini, kita pindah ke bab yang lain. Sesuatu yang baru. Matiqrari ma taqaddama minhu. Ma'atiqrari ma taqaddama minhu. Nah, beserta terus mengulang-ulang ilmu yang tadi sudah kita paham, pelajari itu. Yang sudah lalu. Kita mempelajari ilmu yang baru, tapi yang lalu terus diulang-ulang supaya jangan lupa. Juga zaman saat kejadian yang baru hafal, yang kemarin lupa. Besok lagi kita ngafal yang baru, yang besok hafal, yang hari ini lupa lagi. Atau itu nggak nambah-nambah ya. Jadi kita nambah ilmu baru, yang lama tetap terus kita ulang-ulang. Murajaah. Ma'atikrari ma taqaddama. Waqtina'in lisa nisa hadal majid. Waqtina'in ini dibaca ajar di atap ke lapat tikrar. Ma'atikrarin ma'ak waqtina'in wa ma'aktina'in. Iktina itu apa? Memperhatikan, menjaga, merawat. Lisani hadal mazidi tentang urusan ini yang tambah tadi, ya ilmu yang tambah itu. Jadi yang lalu kita ulang-ulang, yang baru kita pelihara, jangan sampai lupa. Terus diulang-ulang, yang lalu diulang-ulang, yang baru terus. Dan kita ini pahamnya ini, baru lagi ambil. Ini paham, ambil lagi yang baru terus begitu. Setelah kita berhasil mempelajari satu ilmu, baik itu ilmu tauhid, ilmu fikih atau ilmu akhlak, setelah itu maka kita punya kewajiban untuk tabligh atau menyampaikan kepada yang lain. Di sini bait selanjutnya ada kata dzakirin nasa bil ulumi litahya la takun min ulin nuha bi ba'id. Dzakirin nasa bil ulumi litahya la takun min ulin nuha bi ba'id. Dzakirin nasa, berilah peringatan kepada manusia. Ingatkan manusia, ajarkan kepada manusia bil ulumi dengan ilmu litahya supaya hidup ilmu tersebut. Jadi kalau kita sudah paham satu ilmu, ajarkan kepada yang lain. Kita paham ilmu Al-Quran, ajarkan kepada yang lain. Kita paham ilmu fikih, ajarkan kepada yang lain. Nah, jangan hanya ilmu tersebut ada pada diri kita. Kita meninggal, maka sudah. Stop sampai situ. Tapi kalau kita ajarkan kepada yang lain, maka ilmu tersebut bermanfaat. Maka nanti akan menjadi amal jariah seperti yang dikatakan Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amulillah min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua itu, ilmin yuntafa'u bihi. Jadi ketika kita ajarkan kepada orang-orang, ketika kita meninggal pun orang-orang mengamalkan ilmu kita, maka kita akan mendapat amal jariah. Dzakirin nasa bil ulumi litahya, supaya ilmu itu hidup. La takun min ulin nuha bi ba'idi. Jangan sampai engkau itu jauh dari orang-orang yang berilmu. Ya, jadi bersahabatlah dengan orang yang berilmu supaya
ilmu kita tambah, ilmu kita tambah. Mujalasah dengan para ulama. Idza katamtal uluma unsita hatta. Nah, ketika kita menyembunyikan ilmu, tidak mengajarkan kepada yang lain, tidak memberikan kepada yang lain, maka unsita, kamu akan dilupakan oleh Allah. Ilmu tersebut akan seolah-olah lupa dari diri kamu. Lupa. Hatta la tura ghairu jahilin wa balidin. Hatta la tura, sehingga engkau tadi tidak dipandang ghairu jahilin, kecuali sebagai orang yang jahil dan bodoh. Alhamdulillah min dzalik. Kita sudah tahu ilmu, tapi kita tidak ajarkan apa yang lain. Kita lupa. Maka kita seolah-olah kita orang bodoh. Ya. Cuma yang lebih parah lagi nih, bahayanya tuh. Selain kita dianggap bodoh oleh manusia, yang paling parah adalah tsumma uljimta fil qiyamati nar. Kemudian engkau akan uljima. Uljima itu dari lijam ya. Lijam itu adalah besi dan tali. Besi yang di mulut kuda. Kemudian di sini pakai tali. Tarik ke belakang supaya gampang untuk mendirikan kuda. Kuda biasanya begitu kan. Nah, dikasih besi. Nah, itu lijam namanya. Summa uljimta. Nanti kamu di hari kiamat, di hari kiamat akan diberikan lijam, akan diberikan besi naron dari neraka. Alhamdulillah. Dapat kita bayangkan kan, mulut kita dipasangin besi kayak kuda gitu, tapi besinya atau dari api neraka. Alhamdulillah min dzalik. Jangankan di mulut, di kaki saja otak kita sudah melepuh, menggejolak. Alhamdulillah min dzalik. Wa talahab bil adabi syadid, wa talahab, dan kau menyala-nyala, engkau terbakar bila ada bisyadid, dengan siksa yang begitu dahsyat. Alhamdulillah min dzalik. Itulah. Jadi maksud dari bait ini, kita dimotivasi oleh penyair untuk supaya benar-benar mujahadah, benar-benar berjuang untuk mendapat ilmu dengan sekuat tenaga. Hafalkan. Setelah hafal tambah. Catat. Kemudian setelah bisa, setelah paham, ajarkan kepada orang lain supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Rasul mengatakan, liyubalighi syahidul ghaibah. Ketika kita hadir di pengajian, ada teman kita yang nggak hadir, kita dapat ilmu, sampaikan. Ketika kita pesantren, teman kita nggak pesantren, kita dapat ilmu dari pesantren, sampaikan. Kalau tidak disampaikan, ilmu kita akan mati, disebutkannya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Jadi syair tadi ini dasarnya dari sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Man su'ila an ilmin, siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar, maka dia akan mulutnya disumpal oleh besi dari api neraka. Ini saya gambarkan di sini lijam ya, supaya lebih paham lijam itu mana. Lijam itu digambar tuh. Lijam wal jamu al jamah. Lijam, apa lijam itu? Ibaratun an hadidatin wa ma yattasilu biha tudau bi pamil hison ail bagal awil himar liqiyadatiha. Jadi lijam itu adalah besi atau sesuatu yang bersambung dengan besi tersebut, talinya ya, yang disimpan atau yang ditempatkan tudopi pamilhison, yang ditempatkan di mulut kuda atau bagal atau himar, likiadat ya, supaya gampang untuk mengendalikannya. Ini lihat kudanya ada itunya, tidak banyak, ada lijamnya. Bayangkan ya kalau nanti di kiamat lijamnya dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dalam hadis lain dikatakan nih, riwayat Ibnu Abbas, kalau Nabi SAW, Allahumma arham khulafai. Rasul berdoa, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmatilah khulafai, pengganti-penggantiku, khalifah-khalifahku. Qulna, atau sahabat kami berkata, ya Rasulullah, wa man khulafauka? Siapakah khalifah-khalifah engkau itu? Qala, berkata Nabi, alladzina ya'tuna min ba'di,
yaruna ahadisi wa yu'allimunaha an-nasa. Khulafaku atau khalifah-khalifahku itu adalah orang-orang yang nanti datang setelah aku meninggal. Datang jauh setelah aku meninggal, kemudian mereka meriwayatkan hadis-hadisku, meriwayatkan kata-kataku. Wa yu'allimunaha, dan mereka mengajarkan kata-kataku an-nasa kepada manusia. Luar biasa. Jadi sekali lagi, ilmu itu supaya hidup kita ajarkan. Setelah kita mengajarkan ilmu, kita meninggal pun kita dapat sedekah jariah, yaitu dari ilmu tersebut, yaitu ilmu yang bermanfaat, jadi amal jariah. Makanya ada sebuah sayang mengatakan, laisa man mata fastaraha bimayit, innamal maitu mayitul ahya. Tidaklah orang yang meninggal itu, kemudian orang yang meninggal itu santai istirahat, itu disebut mayit. Mayit itu adalah orang yang masih hidup, tapi dia tidak bisa apa-apa, dia tidak berilmu, dia terhina. Ya, orang para kiai, para ustadz, para sepuh-sepuh kita yang berilmu, yang mengajarkan masyarakat, yang mengajarkan santri-santri, ketika dia meninggal istirahat, santai, tapi dia dapat paket-paket hadiah-hadiah dari pahala amal dari murid-muridnya yang memanfaatkan ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang pecinta ilmu, orang-orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat, sekaligus orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disebut Nabi sebagai khulafai. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.